Baik, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Yuyun Umaida, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence and Data Science. Sebelum memulai, perkenalkan saya Novela Belana, selaku moderator dari kelompok 6 yang akan memandu presentasi pada kali hari ini. Di sini kami akan memaparkan tugas hasil project UAS dengan tema intelijen dan penerapan teknologi AI pada Indonesia. Pada presentasi kali ini akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Novela Belana, Tania Adha, Tiffany Olivia, dan Ukti Akila. Baik, di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi mendorong terciptanya Satianti 5.0, yaitu masyarakat yang berpusat pada manusia namun didukung teknologi canggih seperti AI, IoT, Big Data, dan robotika. Data science dan AI menjadi kunci dalam mengelola data untuk menghasilkan informasi yang membantu pengambilan keputusan, penyelesaian masalah di Indonesia. Pemanfaatan AI terus berkembang di berbagai sektor meski tantangan terkait MTG seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masih terjadi. Dengan kemampuan analisis cepat dan pemantauan real time, data science dan AI berperan penting dalam mendukung transformasi digital serta membantu pemerintah menghadapi permasalahan pembangunan. Baik, untuk materi pertama kepada Tania Adha, dipersilakan. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda seberapa pentingkah data science untuk kehidupan manusia pada era Society 5.0, dan berikan justifikasi Anda dengan penjelasan menggunakan contoh nyatanya. Menurut saya, pada era Society 5.0, data science itu menjadi kunci karena mampu mengolah data dari aktivitas manusia untuk menghasilkan sebuah keputusan yang lebih akurat dan terukur. Dalam manajemen, analisis data membantu memahami pola perilaku konsumen dan meminimalkan risiko juga. Contohnya itu seperti e-commerce, seperti Tokopedia dan Shopee. Mereka itu memanfaatkan data pengguna untuk rekomendasi produk, untuk menentukan promo dan pengelolaan stok, sehingga operasinya itu menjadi lebih efisien. Terima kasih Tania Adha. Selanjutnya kepada materi kedua, yaitu Ukti Akila, dipersilakan. Ini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya, jelaskan mengenai teknik-teknik atau tugas pokok data science yang Anda ketahui, serta berikan juga penjelasan mengenai teknik-teknik pembelajarannya. Baik, materi selanjutnya ada tugas pokok dan teknik utama data science. Yang pertama ada pengambilan dan pembersihan data atau data acquisition and cleaning. Dengan tugas pokok, pengambilan data dilakukan untuk mengumpulkan data mentah, lalu data tersebut dibersihkan agar konsisten dan siap untuk digunakan. Dengan teknik utama, penanganan data dilakukan dengan mengatasi nilai hilang, outlier, duplikasi, mengatur skala data, serta memastikan tipe dan formatnya dengan benar. Yang kedua ada eksplorasi data atau exploratory data analysis. Dengan tugas pokok, bertujuan merangkum karakteristik data dengan memahami distribusi, mendeteksi anomali, melihat hubungan antar variabel, dan memvalidasi asumsi awal sebelum pemodelan. Dengan teknik utama, menggunakan statistik deskriptif dan berbagai visualisasi untuk merangkum data, melihat pola, dan memahami hubungan antar variabelnya. Kemudian yang ketiga ada rekayasa fitur atau feature engineering. Dengan tugas pokok, mengubah data mentah menjadi representasi yang lebih baik yang dapat dipahami oleh algoritma, sehingga meningkatkan akurasi dan interpretasi model. Dengan teknik utama, proses ini mencakup membuat dan memilih fitur penting, mengubah data kategorikal menjadi numerik, melakukan transformasi fitur, lalu melatih model menggunakan data yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu pemodelan atau modeling. Dengan tugas pokok, proses pemodelan meliputi memilih algoritma yang sesuai, melatih model dengan data, dan mengoptimalkannya melalui penyetelan hyperparameter. Dengan teknik utama, regresi memprediksi nilai numerik, klasifikasi memprediksi kategori, clustering mengelompokkan data tanpa label, dan deep learning menangani data kompleks dengan jaringan saraf berlapis. Dan yang kelima, ada evaluasi dan penyebaran model atau evaluation and deployment. Dengan tugas pokok, evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja model, lalu model yang lolos diterapkan ke sistem agar hasil prediksinya bisa digunakan. Menggunakan teknik, evaluasi model dilakukan dengan metrik sesuai jenis masalah, seperti akurasi atau RMSI, lalu model yang lolos disebarkan melalui API, dan dipantau agar kinerjanya lebih stabil. Materi selanjutnya ada teknik-teknik pembelajaran dalam data science. Teknik yang pertama ada pembelajaran terawasi atau supervised learning. Pembelajaran terawasi melatih model dengan data berlabel untuk memprediksi output baru, kemudian mencakup klasifikasi untuk kategori dan regresi untuk nilai numerik.
Nah, teknik yang kedua ada pembelajaran tanpa pengawasan atau unsupervised learning. Pembelajaran tanpa pengawasan mencari pola dalam data tanpa label, seperti mengelompokkan data, menemukan aturan asosiasi, dan mengurangi dimensi feature. Yang ketiga ada pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Pembelajaran penguatan membuat agen belajar melalui trial and error dengan menerima reward atau hukuman, sehingga mampu mengambil keputusan berurutan secara optimal. Baik, terima kasih kepada Ukti Akila. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu pada Tiffany Olivia. Dipersilakan. Pertanyaan nomor 3 yaitu perkembangan AI di Indonesia saat ini sudah sangat pesat. Sebutkan minimal 3 contoh dari AI yang telah diterapkan di Indonesia, kemudian berikan penjelasannya. Jadi yang pertama ada AI pada transportasi online, contohnya itu Gojek dan Grab. Nah, sektor transportasi online merupakan salah satu bidang yang paling awal dan paling masif menggunakan kecerdasan buatan di Indonesia. Aplikasi seperti Gojek dan Grab memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan proses pencocokan antara pengemudi dan penumpang, kemudian memprediksi waktu kedatangan serta mengatur rute perjalanan berdasarkan kondisi lalu lintas secara real time. Selain itu, AI juga digunakan dalam sistem penetapan harga dinamis sehingga tarif dapat menyesuaikan dengan permintaan dan situasi di lapangannya. Nah, penerapan AI ini menjadikan layanan transportasi lebih efisien, cepat, dan akurat. Kemudian yang kedua contohnya ada AI dalam kesehatan digital, contohnya Halodoc dan Halodokter. Jadi industri health tech di Indonesia juga mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Nah, platform seperti Halodoc dan Halodokter menggunakan AI dalam bentuk chatbot medis yang dapat memberikan jawaban awal terhadap keluhan pasien, kemudian memberikan rekomendasi tindakan pertama serta membantu menyaring tingkat urgensi kondisi pasien. Nah, AI juga digunakan untuk mengelola data pasien, kemudian memberikan rekomendasi dokter yang sesuai, serta mendukung konsultasi jarak jauh. Dengan pemanfaatan ini, masyarakat terutama yang berada di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas itu dapat memperoleh layanan medis dengan lebih cepat dan mudah. Kemudian contoh yang ketiga ada AI dalam sektor perbankan dan keuangan, contohnya BCA, BRI, OVO, dan Dana. Nah, sektor perbankan dan fintech di Indonesia memanfaatkan AI untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan kepada nasabah. Kemudian teknologi AI ini digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan atau penipuan secara otomatis. Dengan menganalisis pola transaksi, beberapa bank seperti BCA menggunakan chatbot berbasis AI, misalnya Vira, untuk melayani nasabah selama 24 jam. Kemudian fintech seperti OVO, Dana juga menggunakan AI untuk kredit scoring, yaitu penilaian kelayakan kredit berdasarkan data perilaku pengguna. Nah, dengan adanya AI, proses verifikasi keamanan transaksi dan pelayanan pelanggan menjadi lebih cepat dan efisien. Segitu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiffany Olivia. Selanjutnya pemaparan materi keempat yaitu saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pada gambar 1 menunjukkan 8 sasaran MDG atau Millennium Development Goals. Pada soal ini, kami diminta untuk memberikan ide atau usulan agar setiap sasaran bisa mendapatkan solusi terbaik. Soal ini tuh dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Pada bagian A, kami diminta memilih minimal 3 sasaran MDG, kemudian mendefinisikan masalahnya masing-masing dalam minimal 3 kalimat. Untuk tugas mengenai sasaran MDG, kelompok saya ini memilih 3 sasaran, yaitu pada mengurangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim, mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Yang ketiga ada menjamin kelestarian lingkungan hidup. Yang pertama ini ada MDG 1, mengurangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Masalah kemiskinan dan kelaparan masih terjadi karena banyaknya masyarakat yang pendapatannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, daya beli mereka lemah sehingga untuk membeli makanan bergizi atau layanan kesehatan saja sulit. Ditambah lagi penyaluran bantuan seringkali tidak tepat sasaran karena datanya tidak akurat. Akibatnya banyak keluarga tetap hidup dalam kondisi rentan dan tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang kedua ini ada MDG kedua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan manusia. Ketidakseimbangan gender muncul karena perempuan sering mendapatkan akses yang terbatas, baik itu di dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kesempatan untuk memimpin. Banyak perempuan yang sebenarnya punya potensi besar, tapi tidak bisa berkembang karena faktor budaya, ekonomi, atau diskriminasi. Masalah ini menghambat kemajuan perempuan dan pada akhirnya menghambat pembangunan negara secara keseluruhan. Jika perempuan tidak diberi ruang untuk berkembang, maka ketimpangan sosial ini akan terus berlanjut. Yang
Ketiga, ada MDG 7, menjamin kelestarian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan terjadi akibat aktivitas manusia yang terus meningkat tanpa memperhatikan berkelanjutan. Polusi udara, pembuangan limbah, dan deforestasi menyebabkan perubahan iklim yang mengancam kesehatan dan ketahanan pangan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ekosistem akan semakin rusak dan dampaknya kembali lagi kepada manusia. Kita bisa mengalami bencana lebih sering, udaranya tidak sehat, dan kekurangan sumber daya. Nah, untuk bagian B di sini, perencanaan agen cerdas atau PAS. Selanjutnya pada bagian B, kelompok kami merancang sebuah agen cerdas berbasis AI yang dirancang untuk membantu pemerintah mengatasi ketiga masalah tersebut. Agen ini tuh dijelaskan dengan 4 komponen PAS, yaitu performance, measure, environment, aktuator, dan sensor. Yang pertama ini pada agen cerdas untuk mengatasi kemiskinan di MDG 1. Agen ini berfungsi mengelola data masyarakat untuk memetakan kondisi ekonomi secara akurat. Nah, performance mencuri ini penilaian kerja di akurasinya itu dalam menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, aktivitas penyaluran, dan penurunan angka kemiskinan. Untuk performance di sini data penduduk, kondisi ekonomi, keluarga, lokasi tempat tinggal, data bantuan sebelum dan tingkat kebutuhan dasar masyarakat. Dan di sini ada aktuator atau tindakan. Agen dapat memberi rekomendasi penerimaan bantuan, membuat jadwal penyaluran, mengirim notifikasi, dan menyusun laporan otomatis untuk pemerintah. Yang keempat ini ada sensor. Itu dilihat dari data pendataan jumlah anggota, pengeluaran bulanan, dan catatan penerimaan bantuan sebelumnya. Dengan agen ini, bantuan itu lebih tepat sasaran dan tidak lagi diberikan secara manual yang rawan salah. Yang kedua, di sini ada agen cerdas untuk kesetaraan gender pada MDG 3. Agen ini dirancang untuk membantu mengatasi ketimpangan gender. Dan di sini ada performance measure pada yang satu ini adalah meningkatkan jumlah perempuan yang bersekolah, bekerja, dan ikuti pelatihan serta berkurangnya laporan diskriminasi. Yang kedua ada environment, data sekolah, data tenaga kerjaan, laporan masyarakat, serta kondisi sosial budaya di tiap daerah. Yang ketiga ada aktuator. Agen ini bisa memberi rekomendasi program pemberdayaan, mengirimkan peringatan jika ada ketidakadilan gender, serta membuat laporan otomatis ke pemerintah atau lembaga terkait. Nah, yang keempat ada sensor. Sensor ini bisa dilihat dari data kehadiran sekolah, jumlah perempuan di dunia kerja, laporan kasus diskriminasi, dan hasil survei masyarakat terkait kesetaraan gender. Agen ini tuh bisa membantu memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang adil dan tidak tertinggal. Untuk yang ketiga ada agen cerdas untuk kelestarian lingkungan pada MDG 7. Agen ini tuh memonitori kondisi lingkungan untuk mencegah kerusakan. Yang pertama ada perform measure. Ini penurunan tingkat populasi, peningkatan kualitas udara, dan meningkatkan penanganan kasus lingkungan. Yang kedua ada environment, data udara, suhu curah hujan, tingkat polusi, dan keberadaan limbah serta aktivitas industri. Yang ketiga ini ada aktuator, memberikan peringatan dini jika terjadi pencemaran, memberikan rekomendasi tindakan seperti reboisasi atau pembatasan industri, dan membuat laporan otomatis. Yang keempat ada sensor. Sensor ini kualitasnya itu untuk udara, data perubahan, cuaca, tingkat polusi, laporan masyarakat, dan penataan wilayah rawan. Nah, agen itu sangat membantu dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dan berkelanjutan. Jadi dengan menggunakan agen cerdas berbasis AI, pemerintah itu bisa bekerja lebih cepat, tepat, dan efisiensi. Agen ini mampu mengumpulkan data, menganalisis masalah, hingga memberikan rekomendasi secara otomatis. Harapannya dari ketiga masalah ini, utama kemiskinan, ketimpangan gender, dan kerusakan lingkungan bisa. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Era sosial 5.0 menuntut pemanfaatan data science dan artificial intelligence sebagai fondasi penting dalam mendukung kehidupan manusia. Data science berperan besar dalam mengolah data menjadi informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Sementara AI mempercepat otomatisasi dan inovasi di berbagai sektor. Di Indonesia, penerapan AI telah berkembang pesat pada transportasi, kesehatan, dan layanan keuangan. Selain itu, perancangan agen cerdas berbasis PAS dapat membantu pemerintah mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan kerusakan. Secara keseluruhan, data science dan AI menjadi solusi strategis dalam mendukung pembangunan dan pencapaian sasaran MDG di era sosial 5.0. Dan demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Semoga materi yang kami sampaikan bisa berguna dan menambah pemahaman kita bersama. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.